Hi GB Mates, welcome back to GB Technology Zone on HTTP session How to Tips and Practice. Pada playlist ini, kita akan membahas tentang technical things and product dengan profesional IT. Hari ini, kita akan membahas tentang Nutanix Robo, dan aku akan ditemenin oleh Mas Rizky Prama selaku Pre-Sales Engineer dari JS BFSI. Halo Mas Rizky, welcome back ya. Halo GB Mates, halo Nin. Senang banget nih bisa sharing-sharing lagi ke GB Mates, apalagi tentang technical information gini. Nah, jadi GB Mates, Mas Rizky ini pernah sharing-sharing nih sama kita. Kalau nggak salah waktu itu bahas Nutanix juga ya, Mas? Yes, betul. Waktu itu kita ngobrol tentang Nutanix Era. Nah, untuk GB Mates yang penasaran, boleh cek linknya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang Nutanix Robo. Boleh dijelasin nggak sih Mas ke aku dan GB Mates sebenarnya apa sih Nutanix Robo itu? Oke, thank you ya Nin. Jadi, Robo itu singkatan dari Remote Office Branch Office. Jika pada dasarnya Nutanix itu menggunakan 3 node, nah kalau yang Robo ini kita cukup menggunakan 2 node aja nih. Ini merupakan salah satu unique point dari Nutanix Robo. Contoh sekarang kan banyak ya entrepreneur yang awalnya buka di Jakarta, terus tuh mereka expand ke Bandung, ke Jogja, ke Bali, ke Sumatera. Nah, ini cocok tuh untuk yang bisnis branch office-nya menyebar. Oh, I see. Jadi Nutanix Robo ini bisa dianggap sebagai extension data center nggak sih, Mas? Yes, bisa banget nih. Jadi, cabang itu seolah punya data center sendiri. Nah, mereka bisa melakukan kegiatan operasional di lokal dan tidak bergantung kepada data center pusat. Nah, selain cukup menggunakan 2 node, apalagi nih Mas unique point dari Nutanix Robo ini? Nah, karena dari 2 node itu, user bisa reduce cost, dan ini juga akan menghapus silo dari infra, sehingga user akan membayar apa yang mereka butuhkan saja. Wah, cost efektif ya kalau gitu. Untuk kayak benefitnya apa aja nih Mas kira-kira? Karena Robo memang integrated solution, jadi easy to manage nih. Cukup satu dashboard aja, yaitu Prism, jadi memudahkan banget untuk manage day-to-day secara remote. Misalkan mau update software, cukup one click aja. Nah, untuk security, Robo ini sudah app-centric security nih. Misalnya amit-amit, kalau ada bencana alam, Nutanix Robo bisa recover secara remote karena sudah dilengkapi dengan built-in enterprise grade untuk disaster recovery dan data protection center nih. Wah, jadi suppose aman ya Mas kalau emang ada disaster di branch office. Aku jadi penasaran deh gimana sih cara manage si Nutanix Robo ini? Nah, kebetulan aku mau mounting plus deployment nih Nin. Yuk kita ke data center aja, udah ada Mas Herdian di sana. Wah, mantap kalau gitu. Yuk GB Mates, kita langsung aja. Hai Mas Herdian, wah seru nih kita semi hands on. Hai Nin, hai GB Mates. Nih aku kasih tau ya gimana caranya mounting. Yuk Ki, gas. Ayo Han, gas kan. Nah, udah deh selesai. Itu tadi yang namanya racking dan mounting. Nah, sekarang kita lanjut deploy. Kita di situ aja kali ya, biar gak pegal. Boleh yuk. Yuk. Nah, boleh dong Her dijelasin ke Anin dan ke GB Mates apa aja sih step by step deploy Nutanix Robo ini? Nah iya, biar kita makin paham nih Mas. Siap, ini gue coba jelasin ya. Sini agak merapat sih. Pertama-tama kita jalankan foundation Nutanix yang sebelumnya kita sudah install. Foundation ini dapat diinstal di PC maupun VM. Yang VM-nya berbasis VMware, VirtualBox, KVM, atau Hyper-V. Dari foundation ini ada berbagai macam tab, menu, dan kolom yang informasinya harus dilengkapi mulai dari nama cluster, IP cluster, versi OS, hypervisor, dan lain-lain. Setelah kolom sudah dilengkapi, lanjut ke tahap instalasi 2 node yang kita inginkan untuk dijadikan satu cluster. Salah satu yang perlu diperhatikan di sini bahwa pemilihan versi AOS dan hypervisor harus sesuai dengan matrix appliance hardware. Nah, di sini kita dapati peringatan bahwa yang kita install adalah hanya memiliki 2 node. Karena ini Robo mode, klik one to nodes, lanjutkan sampai tahap instalasi. Tunggu instalasinya sampai selesai. Setelah selesai, kita masuk ke menu login, user ID, dan password. Masuk ke menu Witness VM, lengkapi semua kolomnya.
Setelah itu klik OK. Oke, dengan ini Foundation Robo Nutanix telah selesai terinstall. Ada catatan di sini, jika cluster sudah terinstall sebelum Witness VM, lakukan komen seperti ini yang ada pada layar. Beres nih, jadi gitu GB Match cara deploy-nya. Ada tips and tricks nggak sih Mas untuk deploy Nutanix Robo ini? Ada dong, Nin. Good question nih. Jadi GB Match, tips and tricks yang pertama adalah minimum ping antar node itu tidak boleh lebih dari 500 millisecond. Yang kedua, lebih baik kalau Witness VM-nya sudah ada. Coba jelasin juga tuh Her, kegunaan Witness VM itu apa? Jadi, Witness VM ini berfungsi untuk mempermudah proses deployment. Kalaupun Witness VM ini belum ada, kita bisa install VM-nya terus kita daftarin node-node-nya dengan komen yang kayak gini nih. Jadi gitu nih, dari dashboard tadi kita bisa manage day-to-day operation secara remote. Selain dua hal yang tadi, memilih hardware yang tepat itu juga penting. Nah, dan harus dipastikan juga memilih hardware yang cukup dari sisi CPU, memori, storage untuk memproses semua kebutuhan kita. Jangan lupa, network itu penting juga. Kedua node ini harus memiliki koneksi network yang sama baiknya. Salah satu cara mendapatkan network yang baik bisa dengan menggunakan NIC atau konfigur VLAN terpisah khusus untuk communication cluster. Nah betul tuh, terakhir sih pilih storage yang tepat untuk mengoptimalkan kinerja kita. Nah contohnya kalau butuh yang cepat dan reliable, itu bisa pilih NVMe atau SSD, benar nggak tuh Her? Setuju. Wah, paket lengkap nih sharing-sharing kita hari ini. Thank you ya Mas Rizky dan Mas Herdian udah sharing-sharing hari ini ke aku dan GB Match. Sama-sama nih. Siap. Buat GB Match bisa banget request produk yang mau dibahas untuk next episode. Silahkan komen di bawah ya. So that's all for today GB Match. Thank you for your support and see you on the next GB HTTP session.